Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari SDGs yang telah kita bahas dari materi sebelumnya ya, yaitu tentang satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yaitu tentang literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Oke, dokumen yang kita kaji itu menegaskan literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan integrasi pada ruang digital multikultural. Nah, disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajemukan kebudayaan dan arus informasi digital. Oke, lalu mengapa literasi digital itu penting dalam pembelajaran multikultural? Di sini akan kita bahas ya teman-teman. Nah, ada 3 urgensi utamanya, yaitu yang pertama, keragaman budaya makin kompleks. Nah, peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen atau berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Lalu yang kedua, informasi tidak lagi netral. Nah, media digital menyajikan informasi bercampur fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Nah, di sini siswa perlu kemampuan filtrasi atau evaluasi dan berpikir kritis. Lalu yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi. Lalu semua itu ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan koneksi sosial di lingkungan sekolah. Lalu, ada dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dilakukan, yang harus dikuatkan ya. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Lalu yang kedua, evaluasi kritis. Kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrem yang sering menyasar. Lalu yang ketiga, produksi konten. Nah, siswa tidak hanya mengonsumsi tetapi memproduksi konten digital yang etis atau moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Lalu yang keempat, ada interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Lalu ada integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Nah, ada beberapa strategi kunci yang diturunkan dari dokumen tersebut. Yang pertama, pembelajaran aktif berbasis teknologi. Ada beberapa contoh implementatifnya, yaitu ada yang pertama, Project Based Learning atau PJBL dengan topik budaya lokal atau global. Lalu ada analisis video, artikel, unggahan media sosial. Yang ketiga, diskusi daring multibudaya. Yang terakhir yaitu presentasi digital lintas kelompok. Nah, pendekatan tadi itu meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Lalu penguatan kompetensi digital guru. Nah, dokumen tadi itu menekankan bahwa guru yang berkompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Nah, program yang diperlukan itu pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, dan pembangunan multimedia multikultural. Lalu ada inovasi media e-learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural, itu bisa lewat platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, atau forum refleksi. Nah, media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Lalu, ada pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nah, ada nilai yang diasahnya itu di sini ada 5. Yang pertama toleransi, yang kedua anti diskriminasi, yang ketiga empati, yang keempat moderasi, dan yang terakhir kecerdasan sosial digital.
Nah, terus ada peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Yang kedua, sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Lalu apa tantangan utamanya? Yaitu ketimpangan akses digital, kerendahnya literasi digital guru, konten digital yang bias budaya, potensi konflik akibat ujaran kebencian, lalu kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Lalu ada rekomendasi implementatif. Nah, ada 5 di sini. Yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital. Yang keempat, model PJBL lintas budaya secara online. Yang kelima, penguatan infrastruktur dan akses digital merata. Oke, sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya keterampilan tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, dan siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.